Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sasmita dengan nomor NPM 022723111122. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas tentang etnografi untuk memenuhi nilai tugas saya yang diberikan oleh dosen Dr. Swito SE MSI AK. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sih etnografi. Nah, jadi metodologi penelitian etnografi itu adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman budaya, pola perilaku, dan makna yang dibentuk oleh kelompok masyarakat tertentu melalui partisipasi dan pengamatan langsung. Secara sederhananya, bahwa etnografi ini adalah seni dan ilmu untuk mendeskripsikan kehidupan manusia dari dalam, sebagaimana dipahami oleh para anggotanya sendiri. Penelitian etnografi ini mencoba masuk ke dalam dunia masyarakat yang diteliti dan mengalami apa yang mereka alami, untuk memahami dunia dari sudut pandang mereka. Jadi, etnografi ini banyak digunakan dalam antropologi, sosiologi, pendidikan, ilmu komunikasi, ilmu kesehatan masyarakat, dan bahkan dalam studi bisnis dan organisasi. Nah, tujuannya adalah menangkap dan menggambarkan secara rinci pengalaman dan makna yang melekat dalam kehidupan sosial kelompok tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asal-usul dan perkembangan etnografi secara historis. Etnografi ini berkembang dalam tradisi antropologi budaya barat, terutama dari abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika para antropolog seperti Bronislaw Malinowski melakukan studi lapangan jangka panjang di komunitas-komunitas adat. Malinowski ini menekankan pentingnya partisipan observation atau observasi partisipatif, di mana peneliti tidak hanya mengamati tetapi juga ikut hidup bersama masyarakat yang diteliti. Prinsip ini kemudian menjadi pilar utama dalam etnografi modern. Seiring waktunya berjalan, etnografi ini berkembang dari sekedar deskripsi budaya menjadi metode penelitian secara sistematis untuk menganalisis simbol bahasa, ritual, struktur sosial, dan dinamika kekuasaan dalam suatu komunitas yang ada. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan fokus penelitian etnografi. Tujuan utama penelitian dari etnografi ini yaitu adalah yang pertama adalah memahami budaya dan cara hidup kelompok tertentu yang akan diteliti. Yang kedua adalah mengungkap makna dari tindakan sosial yang mungkin tampak biasa dari luar, tetapi sangat berarti dari dalam. Yang ketiga adalah mendokumentasikan praktik-praktik sosial dan simbolik yang tidak selalu tertulis atau terstruktur. Peneliti etnografi ini tidak mencari generalisasi, tetapi pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna. Fokusnya bisa mencakup ada beberapa hal. Yang pertama adalah kehidupan komunitas adat. Yang kedua adalah dunia kerja buruh pabrik. Yang ketiga adalah kehidupan siswa di sekolah. Yang keempat adalah perilaku pengguna media sosial. Yang kelima adalah budaya organisasi di perusahaan. Itulah tujuannya. Nah, selanjutnya adalah apa sih ciri-ciri penelitian dari etnografi ini? Nah,
penelitian etnografi memiliki karakteristik sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah naturalistik. Ciri-cirinya itu naturalistik yang pertama karena dilakukan di lingkungan asli masyarakat, bukan di laboratorium. Yang kedua adalah holistik, mencakup banyak aspek kehidupan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah partisipatif. Peneliti tersebut langsung dalam aktivitas masyarakat yang diteliti. Selanjutnya adalah deskriptif dan interpretatif. Hasil penelitian berupa deskripsi mendalam, bukan angka statistik. Selanjutnya adalah reflektif, di mana ciri ini yaitu peneliti menyadari dan mengkritisi peran dan pengaruh dirinya dalam penelitian. Setelah ciri-cirinya, kita akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian etnografi. Jadi langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian etnografi ini yaitu berupa yang pertama adalah pemilihan lokasi dan komunitas. Nah, pada poin pertama ini, peneliti memilih suatu komunitas yang memiliki keunikan sosial budaya tertentu seperti komunitas nelayan, pesantren, pengguna motor, GD, atau fans K-pop. Yang kedua adalah masuk ke lapangan, field entry. Nah, yang kedua ini yaitu bagaimana peneliti membangun hubungan dengan masyarakat yang akan diteliti. Ini sering disebut sebagai membangun raport. Sering kali diperlukan izin informal dari tokoh masyarakat yang ada di sana. Yang ketiga adalah observasi partisipatif, di mana dalam poin ketiga ini menjelaskan bagaimana peneliti ikut serta dalam kegiatan sehari-hari masyarakat sambil mengamati perilaku yang ada di masyarakat mengenai bahasa tubuh, percakapan, simbol, dan aturan-aturan tak tertulis. Yang keempat adalah langkah-langkah yang keempat adalah wawancara mendalam. Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara untuk menggali makna, pemahaman lokal, dan penjelasan dari perilaku yang diamati. Selanjutnya yang kelima adalah catatan lapangan, di mana peneliti mencatat secara rinci semua kejadian, interaksi, perasaan, dan refleksi selama proses penelitian tersebut. Catatan lapangan ini menjadi bahan utama analisis. Yang keenam adalah analisis dan interpretasi, di mana peneliti mengidentifikasi tema, pola, dan makna dari data lapangan. Analisis dilakukan secara induktif dengan terus-menerus membandingkan data. Yang ketujuh adalah langkah dalam penulisan etnografi. Hasil penelitian ditulis dalam bentuk narasi deskriptif yang detail dan menggambarkan budaya dari sudut pandang orang dalam, atau disebut sebagai emic perspektif. Setelah itu adalah teknik pengumpulan data dari etnografi ini, di mana etnografi ini menggunakan berbagai teknik dalam pengumpulan datanya. Yang pertama adalah observasi partisipatif, yang kedua adalah wawancara mendalam dan terbuka, yang ketiga adalah pengamatan non-partisipatif, yang keempat adalah studi artefak dan dokumen. Selanjutnya adalah fotografi etnografi, pemetaan sosial dan spasial. Nah, jadi teknik-teknik ini digunakan secara fleksibel dan adaptif, tergantung situasi dan konteks lapangan. Selanjutnya adalah contoh-contoh penelitian dari etnografi.
Setelah mengetahui langkah-langkahnya, ciri-cirinya, dan lain sebagainya, di sini kita akan lanjut ke contoh dari penelitian etnografi ini. Berikut beberapanya. Yang pertama adalah penelitian kehidupan nelayan di pesisir Papua, yang menunjukkan bagaimana kepercayaan lokal mempengaruhi praktik penangkapan ikan. Yang kedua adalah penelitian budaya pesantren, yang mengungkap relasi antara kiai, santri, dan tradisi keilmuan Islam yang ada di Jawa. Yang ketiga adalah etnografi organisasi, misalnya meneliti budaya kerja di startup teknologi. Yang keempat adalah contohnya etnografi digital yang mempelajari interaksi sosial dalam komunitas daring seperti TikTok atau forum game online lainnya. Selanjutnya adalah etika penelitian etnografi tersebut. Nah, kali ini kita akan pelajari mengenai etika penelitian. Etika menjadi salah satu sangat penting karena peneliti terlibat langsung dalam kehidupan orang lain. Beberapa prinsip etisnya, yang pertama adalah informed consent. Partisipan harus tahu bahwa mereka sedang diteliti. Jadi harus ada komunikasi. Yang kedua adalah kerahasiaan identitas. Yang ketiga adalah menghindari eksploitasi. Yang keempat adalah refleksivitas. Peneliti harus jujur tentang posisinya sendiri dalam analisis tersebut. Jadi semuanya harus secara rinci. Terus peneliti etnografi bukan hanya pengamat pasif, tetapi bagian dari interaksi yang ia teliti. Sehingga kesadaran etis sangat krusial. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari etnografi ini. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari etnografi ini, di mana yang pertama adalah memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual. Yang kedua adalah mengungkap realitas tersembunyi yang tidak tertangkap oleh survei. Yang ketiga adalah sangat berguna untuk memahami kelompok marginal atau minoritas. Selanjutnya adalah kekurangan dari etnografi ini. Yang pertama adalah membutuhkan waktu lama, bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Yang kedua adalah tidak dapat digeneralisasi ke populasi luas. Yang keempat adalah rentan bias dari peneliti jika tidak reflektif. Kelima adalah sulit dalam menjaga objektivitas karena keterlibatan emosional. Selanjutnya adalah relevansi dari etnografi ini di masa kini, di mana di era modern ini etnografi tetap sangat relevan, terutama untuk studi budaya populer dan media sosial. Yang kedua adalah etnografi virtual dan digital. Yang ketiga adalah penelitian kebijakan publik berbasis komunitas. Yang keempat adalah user experience research dalam dunia teknologi. Yang kelima adalah desain layanan kesehatan berbasis pasien. Bahkan dalam dunia bisnis di era sekarang ini, etnografi digunakan untuk memahami pelanggan secara mendalam melalui customer centered etnografi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian etnografi ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa penelitian etnografi adalah jendela untuk memahami manusia melalui mata mereka sendiri. Metode ini membawa kita lebih dekat pada dunia sosial yang kompleks, penuh makna, dan tak selalu bisa diukur dengan angka. Dengan etnografi, peneliti diajak untuk mendengarkan, melihat, dan merasakan dunia sebagaimana orang lain. Mengalaminya, ia bukan sekedar metode ilmiah, tetapi juga seni memahami kehidupan manusia. Nah, itu dia kawan-kawan. Jadi kita dapat bisa menarik bahwa pentingnya juga etnografi ini, di mana
bahkan etnografi ini masih relevan digunakan di era modern sekarang ini. Dia bisa menyesuaikan dari sebelumnya sampai hingga sekarang ini. Mungkin itu saja dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di